kalau seorang yang masih berstatus terpidana dan bebas bersyarat diizinkan umroh, diizinkan keluar negeri, ini menjadi presiden buruk. Orang-orang lain yang mempunyai status yang sama akan protes keras dan akan minta perlakuan yang sama. Itu satu hal. Yang berikutnya, hal lain yang mungkin lupa atau sengaja melupakan diri dari kelompoknya Rizik Syihab, bahwa Rizik Syihab mempunyai rekam jejak pernah kabur ke Arab Saudi sekian tahun. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ramai di media. Rizik Syihab, pentolan dari geng Petamburan atau FPI, protes keras karena upaya dia dan keluarganya untuk umroh itu tidak diizinkan oleh negara. Nah, negara ini diwakili oleh Balai Pemasyarakatan kelas 1 di Salimba. Nah, pertanyaannya, mengapa seorang Rizik Syihab tidak diizinkan oleh negara atau Balai Pemasyarakatan untuk melakukan ibadah umroh? Ternyata harus diketahui oleh publik ini, jangan sampai bias, bahwa Rizik Syihab ini masih berstatus tahanan yang bebas bersyarat. Nah, kalau orang masih bebas bersyarat, ya tidak bisa bebas kemana-mana, bebas beraktivitas. Sebetulnya Rizik Syihab ini masih dalam masa hukuman, tapi ada aturan bahwa ada 2/3 sudah menjalani hukuman dan sisanya bisa dijalani di rumah dalam status bebas bersyarat dalam pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Ini aturan negara, aturan yang berlaku. Rupanya Rizik Syihab protes keras. Melalui pengacaranya dia menggugat ke PT UN, Balai Pemasyarakatan. Kabapasnya diprotes gitu loh. Mengapa saya tidak diizinkan? Kan ada jaksa di Arab Saudi yang bisa mengawasi saya. Jujur, ini menjadi ujian bagi insan-insan di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Karena apa? Kalau seorang yang masih berstatus terpidana dan bebas bersyarat diizinkan umroh, diizinkan keluar negeri, ini menjadi presiden buruk. Orang-orang lain yang mempunyai status yang sama akan protes keras dan akan minta perlakuan yang sama. Itu satu hal. Yang berikutnya, hal lain yang mungkin lupa atau sengaja melupakan diri dari kelompoknya Rizik Syihab, bahwa Rizik Syihab mempunyai rekam jejak pernah kabur ke Arab Saudi sekian tahun. Jadi saya sebagai rakyat sangat mengerti bagaimana Balai Pemasyarakatan atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kumham tidak berani mengizinkan. Kenapa? Ada rekam jejaknya, pernah kabur sekian tahun di Arab Saudi dan tidak mau kembali. Dan sekarang pada saat sudah kembali membuat permasalahan yang akhirnya dia dipidana. Jadi artinya saya mengerti, negara tidak boleh kalau orang yang pernah mempunyai rekam jejak hitam atau kelam kemudian diberikan kemudahan, diskresi untuk umroh. Waduh, aturan macam mana gitu. Apa kata dunia kalau Balai Pemasyarakatan mengizinkan? Dalih dari
penasihat hukum dari Rizik Syihab, ya boleh-boleh saja untuk membela kliennya. Tapi tidak bisa dengan energi bangsa yang besar begini, Kejaksaan Agung meskipun ada di perwakilan di Arab Saudi atau negara manapun harus fokus untuk mengawasi seorang Rizik Syihab. Nanti kalau ada apa-apa lagi, kehebohan lagi tercipta. Jadi saya hanya berpendapat, Rizik Syihab dan kelompoknya serta penasihat hukumnya untuk mengerti bahwa kondisi negara seperti ini, dan Rizik Syihab kan bukan pejabat negara, bukan tokoh yang besar atau apa, biasa-biasa saja, seorang ulama dan seorang imam dari kelompoknya, ya sudah. Dan harusnya Rizik Syihab mengikuti semua prosedur yang ada, semua aturan yang ada, ngikutin sajalah. Nggak usah membuat langkah-langkah yang akhirnya menciptakan dilema bagi pejabat negara. Jadi saya dalam hal ini mendukung langkah tegas dari Balai Pemasyarakatan dan kemudian juga sikap tegas dari Dirjen Pemasyarakatan dan Kejaksaan. Jangan sampai menjadi presiden buruk. Orang yang masih status bebas bersyarat dibiarkan berkeliaran kemana-mana, meskipun ini untuk ibadah sekalipun, tetap ada aturan, tetap ada koridor-koridor yang harus dipatuhi, tidak boleh seenak sendiri. Jadi sahabat Indonesia, ini fenomena menarik bahwa ini adalah menurut saya pemanasan dari seorang Rizik Syihab menjelang pemilu. Ya, ini bagi saya harus kita sepakati dengan perspektif yang seperti itu. Angle kita dalam melihat permasalahan ini tidak bisa semata-mata hanya seorang Rizik Syihab narapidana bebas bersyarat lalu umroh dilarang, bukan hanya itu. Pasti ini ada semacam pemanasan lah untuk pemilu tahun 2024. Nah, kita melihat nanti siapa capres-capres kita yang tidak berani bersikap, siapa yang mendukung langkah Rizik Syihab, siapa yang mendukung negara. Ini akan kita lihat dan kita bisa melihat komitmen dari capres tertentu dalam melihat permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Jangan kita memilih capres-capres yang pelin-pelan. Jangan kita memilih capres-capres yang pengecut, yang tidak mau bersikap, ya mau kanan kiri oke, dan sebagainya. Jadi ada dimensi politik yang bisa kita lihat dari rencana Rizik Syihab untuk menjalankan umroh, dan saya tetap mendukung langkah dari Balai Pemasyarakatan dan Dirjen Kemasyarakatan di Kumham agar tetap teguh pada aturan yang ada, jangan menciptakan presiden yang bisa menjadi masalah baru di dalam tata kenegaraan di Indonesia ini. Itu saja ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kapri.